Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi bersama Ibu Guru Eka. Sebelumnya tadi kalian sudah belajar pelajaran akidah akhlak bersama Ustadz Fahmi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita dengan muatan IPS, IPA, dan PPKN. Disimak ya pelajarannya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang denah, dan anak-anak juga sudah membuat denah lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, di sini ada contoh denah lingkungan tempat tinggal Irgi dan Valin. Bisa kita lihat ya. Dengan melihat denah, kita bisa mengetahui letak rumah Valin dan juga beberapa tempat di lingkungan sekitarnya. Contoh, ini rumah Valin. Nah, ternyata rumah Valin berada di asrama Polres ya. Di sini asrama Polres. Nah, sangat jelas bukan? Kemudian yang kedua di sini ada rumah Irgi, lingkungan rumah Irgi. Nah, di sini Irgi menggambarkan rumahnya. Kemudian ada jalanan, keluar rumahnya ternyata ada kantor KPU. Dan di seberangnya ada kantor Bupati. Bagus sekali anak-anak. Terima kasih yang sudah mengerjakan tugasnya. Nah, anak-anak tentu masih ingat bukan apa itu denah? Ya, denah merupakan gambaran tentang tata letak suatu tempat. Nah, seperti contoh di layar ini, inilah yang disebut dengan denah. Selanjutnya anak-anak. Nah, sedangkan gambaran yang lebih luas dari denah disebut dengan peta. Pasti anak-anak sudah tidak asing nih dengan gambar ini. Gambar peta Indonesia. Kalau kita lihat, Indonesia merupakan negara kepulauan. Disebut negara kepulauan karena Indonesia memiliki banyak pulau-pulau besar, sehingga Indonesia disebut negara kepulauan. Apa saja sih pulau-pulau yang ada di Indonesia? Nah, dengan peta ini kita bisa mengetahui kondisi geografis di negara kita. Sebelumnya anak-anak coba lihat, ini adalah Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, kemudian ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat, kemudian ada Pulau Sulawesi, bentuknya seperti huruf K ya. Dan ada Pulau Maluku dan juga Pulau Papua. Nah, anak-anak bisa lihat nih di peta ini ya. Dengan melihat peta, dengan memperhatikan, kita akan menemukan kondisi geografis di Indonesia. Contohnya seperti ini. Nah, Pulau Papua ini memiliki luas 785.753 km. Dan batas wilayah Indonesia bisa dilihat di sini ya. Batas wilayah Indonesia perbatasan laut Papua yaitu dengan berbatasan dengan Laut Banda, kemudian ada Laut Arafuru, dan juga ada Laut Filipina ya. Kemudian batas daratnya ada yaitu di sini Papua berbatasan dengan negara Papua Nugini, ada di sebelah sini ya, di ekor burungnya. Kemudian berbatasan dengan Kepulauan Maluku di sebelah sini dan juga berbatasan dengan Australia di bagian bawahnya. Nah, selanjutnya keadaan alam di Papua. Papua memiliki sungai yaitu Sungai Mamberamo, Danau Sentani, Gunung Jayawijaya, dan beberapa tempat lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan kondisi geografis Pulau Papua ya. Nah, selanjutnya anak-anak kalian bisa mengerjakan tugas pada halaman 29 sampai 23. Maaf, 29 sampai 31.
Bisa dilihat ya. Kalian bisa melakukan studi pusaka atau kalian bisa melihat pada Google atau pada buku-buku IPS yang kalian punya ya. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah mengetahui kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia, selanjutnya anak-anak mari simak gambar berikut ini. Ya, coba lihat ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar gotong royong. Ada yang menjawab kerja bakti, Bu Guru. Benar. Ada juga yang menjawab gotong royong, Ibu, membersihkan lingkungan. Betul sekali. Nah, kita simak pembelajaran PPKN kita, yaitu sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Nah, kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut gotong royong. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa mempedulikan perbedaan suku maupun golongan. Di sini di bukunya bisa lihat, situ ada contoh gotong royong membersihkan ruang kelas. Kita tidak memanggil teman, siapa ini? Yang orang Bugis, mari kita bersihkan kelas. Nah, tidak seperti itu bukan? Nah, kita bekerja bersama-sama tanpa membedakan suku maupun golongan apapun ya. Itulah yang disebut dengan gotong royong yang merupakan nilai dari Pancasila. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar tentang alat gerak hewan ini. Nah, di sini kita akan mengetahui perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Sebelumnya, ingat ya, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya. Di sini perbedaan dari hewan vertebrata dan invertebrata. Kalau hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Sedangkan di invertebrata, anatomi tubuhnya sederhana, cuma punya kepala dengan sayap dan sebagainya. Kemudian memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai pada pembuangan, yaitu membuang kotoran ya, bisa membuang kotoran. Sedangkan hewan invertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Nah, hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh yang simetris bilateral, artinya tubuhnya sama antara sisi kanan dan sisi kiri, hanya memiliki dua sisi seperti cermin ya, sama. Kemudian, sedangkan hewan invertebrata memiliki bentuk tubuh simetris bilateral atau simetris radial. Ini hewan invertebrata juga ada yang sama, memiliki simetris bilateral, artinya badan kanan dan kirinya sama, ya. Tapi ada juga hewan invertebrata yang memiliki simetris radial, artinya dia punya 4 sisi yang sama. Nah, di sini contohnya adalah hewan vertebrata ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Sedangkan pada hewan invertebrata contohnya cacing, serangga, dan hewan lunak. Nah, itulah perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Selanjutnya anak-anak, tugasnya lagi kelompokkan hewan-hewan vertebrata dan invertebrata di bawah ini ya. Dikelompokkan, tulis di buku tulis kalian. Ya, semua tugas tadi difoto dan dikirimkan ke ibu guru. Oke, baik anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak